Mungkin kalian semua sudah tahu bahwa Lamine Yamal baru saja memecahkan rekor. 1 gol yang sangat berarti yang ia cetak ke gawang Arab Saudi. 18 tahun udah cetak gol di Piala Dunia. Faktanya lebih muda dari Mbappe saat pertama kali mencetak gol di ajang turnamen yang sama. Tapi sebelum kita bicara soal golnya, ada yang lebih mengejutkan dari itu. Patrick Vieira, legenda Arsenal dan mantan kapten timnas Prancis, keluar dan berkata sesuatu yang langsung viral. Lamine Yamal adalah pemain paling berbahaya di sepak bola dunia saat ini. Bukan salah satu yang terbaik, bukan berpotensi besar, tapi paling berbahaya. Dan inilah cerita bagaimana Lamine Yamal adalah tulang punggung di timnas dan klub Barcelona. 18 tahun 343 hari, itu usia Yamal saat mencetak gol pertamanya di Piala Dunia. Mbappe melakukannya di usia 19 tahun 183 hari. Artinya Yamal lebih muda hampir setahun penuh saat melakukan hal yang sama. Tapi ada satu angka yang diam-diam lebih menarik dari itu. Gavi masih memegang rekor pencetak gol termuda Spanyol di Piala Dunia. Usianya pada saat itu 18 tahun 110 hari. Lebih muda dari Yamal. Dan menariknya, kedua nama itu berasal dari generasi yang sama. Klub yang sama yaitu Barcelona. Artinya ini bukan soal keberuntungan satu pemain. Barcelona dan Spanyol sedang secara sistematis memproduksi sesuatu yang tidak normal. Dan Yamal bisa dibilang ada produk yang sudah matang sebelum usianya tiba. Kembali ke ucapan Patrick Vieira, yang tidak hanya bilang Yamal itu berbahaya. Ia berkata bahwa saat Yamal bermain, lawan sudah takut sebelum pertandingan dimulai. Efek psikologi seperti itu biasanya butuh bertahun-tahun untuk dibangun. Butuh lawan yang pernah merasakan sendiri apa yang bisa kamu lakukan. Yamal baru 18 tahun dan ia sudah punya itu. Vieira menutup dengan kalimat yang sekarang ramai diperdebatkan. Jika Lamine terus bermain seperti ini, Spanyol bisa mengalahkan siapa saja, tanpa pengecualian. Artinya Spanyol bisa juara Piala Dunia tahun ini. Karena gol bisa dicetak siapa saja. Asis bisa datang dari mana saja. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan semua orang. Mengubah cara tim bermain di sekelilingnya. Di Barcelona, pemain senior menyesuaikan ritme permainan mereka dengan Yamal. Bukan sebaliknya, ini terbalik dari kebiasaan. Pemain muda biasanya yang beradaptasi dengan sistem. Yamal justru membuat sistem yang bergerak mengikutinya. Dia tidak meminta, dia juga tidak memaksa, tapi itu alami dari sananya. Di timnas Spanyol yang secara tradisi tidak pernah mengandalkan satu bintang tunggal. Kehadiran Yamal diam-diam menggeser keseimbangan itu. Di momen-momen paling penting, bola selalu berakhir di kakinya. Dan semua orang di stadion termasuk pelatih lawan tahu apa yang hampir pasti akan terjadi selanjutnya. Itulah yang Vieira sebut berbahaya. Bukan hanya skill-nya, tapi kepastian yang ia bawa setiap kali menyentuh bola. Bahkan mungkin kalian yang sedang menonton video ini setuju jika ada sebuah statement tentang Spanyol tanpa Yamal nggak punya gaya bermain. Karena sejujurnya jika kalian melihat pertandingan Spanyol 90 menit, memang Yamal itu bisa merubah suasana. Sejarah sepak bola penuh nama-nama yang dianggap generasi terbaik sebelum akhirnya menghilang ditelan ekspektasi. Bakat besar bukan jaminan karir besar. Dan semakin besar namanya, semakin tinggi pula resiko jatuhnya. Lalu jika ada sebuah pertanyaan kalau Yamal besok cedera, apakah Spanyol masih bisa mengalahkan siapa saja? Kalau jawabannya tidak, maka ini bukan hanya soal kehebatan Yamal. Ini soal satu tim raksasa yang bergantung pada satu pemuda 18 tahun. Dan ketergantungan seperti itu dalam jangka panjang bisa berbahaya bagi Spanyol itu sendiri. Dan satu lagi yang perlu dipertanyakan, apakah Vieira terlalu cepat menyimpulkan? Pemain terbaik dunia biasanya diukur dari konsistensi bertahun-tahun, bukan satu turnamen. Menyebutnya paling berbahaya di dunia saat ini, di usia 18 tahun, adalah taruhan besar yang bisa sangat memalukan jika 5 tahun ke depan ternyata berkata lain. Tapi malam saat pertandingan itu, semua argumen berhenti sejenak. Karena ketika namanya muncul di papan skor Piala Dunia, tidak ada yang memikirkan soal risiko cedera atau tekanan mental jangka panjang. Yang ada hanya satu gambaran sederhana. Seorang pemuda 18 tahun berlari di lapangan terbesar di dunia.
bermain seolah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri. Tidak ada beban di wajahnya. Hanya sepak bola yang dimainkan dengan cara yang membuat seorang Patrick Vieira yang sudah melihat segalanya selama puluhan tahun menyebutnya tidak biasa. Dan kalau Vieira bilang tidak biasa, kamu tahu ini bukan sekedar anak berbakat yang lagi beruntung. Ini adalah pemuda 18 tahun yang diam-diam sedang mengubah segalanya di klub, di timnas, dan mungkin di sepak bola itu sendiri. Karena apa yang ia melakukan di Barcelona bukan kebetulan malam itu. Ia tidak tiba-tiba menjadi pemain berbeda saat memakai jersey merah Spanyol. Ia membawa persis hal yang sama. Keberanian mengambil keputusan di ruang sempit, kemampuan membaca pergerakan sebelum bola datang, dan efek psikologis yang membuat lawan berpikir 2 kali sebelum membuka ruang. Sekarang bagaimanapun juga, perjalanan Yamal bersama timnas Spanyol masih berlanjut. Tidak sedikit orang yang menginginkan Spanyol keluar sebagai juara. Dan jika benar kejadian Spanyol juara, maka bisa dipastikan Yamal adalah pemain muda terhebat di masa sekarang. Kesimpulannya sederhana, Yamal bukan pemain yang datang dan ikut sistem. Ia datang dan sistem yang menyesuaikan diri. Di Barcelona, Beckham mundur lebih dalam hanya karena namanya ada di starting 11. Pemain senior seperti Pedri dan Rafinha mengubah keputusan mereka di lapangan karena tahu bola lebih aman dan lebih berbahaya di kaki Yamal. Pelatih sekelas Flick menyebutnya sebagai pemain yang membuat tim lebih mudah bermain. Lalu ia membawa semua itu ke Piala Dunia. Dan di panggung terbesar itu, dia sudah membuktikannya. Jadi apakah Yamal memang selayak itu? Atau dunia sepak bola sedang terlalu cepat jatuh cinta?